Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang dalam presentasi komprehensif mengenai pengantar database, teori, desain, dan SQL yang akan memandu Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk meletakkan fondasi pemahaman yang kuat, mulai dari konsep dasar hingga teknik desain basis data yang esensial, mencakup bab 1 hingga bab 5 dari materi ajar kita. Kami akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang mengalir dari sejarah data hingga perancangan struktur data yang efisien dan terorganisir. Baik, marilah kita memulai dengan bab pertama, yaitu pengenalan dan konsep dasar database, di mana kita akan menelusuri sejarah perkembangan sistem penyimpanan data dan memahami mengapa database menjadi komponen fundamental dalam teknologi informasi modern. Perkembangan database sesungguhnya merupakan sebuah evolusi sistem penyimpanan yang senantiasa mengikuti kebutuhan dunia, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga teknologi informasi. Awalnya, sebelum tahun 1950-an, data disimpan secara manual, menggunakan metode fisik seperti kertas dan arsip. Tentu saja sistem ini sangat tidak efisien, memerlukan ruang besar dan rentan rusak. Beranjak ke era 1950 hingga 1960-an, muncullah mesin pengolah data seperti ENIAC dan UNIVAC untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Sayangnya, penyimpanan data pada masa itu masih terbatas pada sistem file flat yang belum mampu mengorganisir hubungan antara data secara efisien. Sistem file flat ini yang berkembang di era 1960-an hingga 1970-an, menyimpan data dalam file-file terpisah tanpa adanya relasi yang jelas, sehingga menimbulkan masalah duplikasi data dan kesulitan pencarian. Titik balik mulai terjadi di era 1970-an, 70-an, dengan munculnya model hierarkis yang menyusun data dan dalam struktur pohon, seperti pada sistem IMS milik IBM, dan model jaringan yang menggunakan struktur graf yang lebih fleksibel, seperti IDMS. Namun, fondasi utama basis data modern terletak pada tahun 1970 ketika Edgar F. Codd memperkenalkan model relasional. Model ini menjadi revolusioner karena menganggap data sebagai kumpulan tabel yang saling terkait, terdiri dari baris dan kolom, yang jauh lebih sederhana dan fleksibel dalam pengelolaan data. Model relasional ini juga melahirkan SQL atau Structured Query Language sebagai bahasa standar untuk berinteraksi dengan basis data. Perkembangan terus berlanjut ke era 1990-an dengan munculnya basis data berorientasi objek untuk menangani data kompleks seperti multimedia. Lalu era database terdistribusi seiring berkembangnya internet dan aplikasi web. Dan yang paling signifikan dalam 2 dekade terakhir adalah era big data dan NoSQL yang dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar, cepat, dan beragam, seperti yang kita lihat pada media sosial dan sensor. Kini kita berada dalam era cloud database dan serverless computing yang memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya yang lebih baik. Lalu, apa itu database? Secara sederhana, database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik, disimpan, dan dikelola untuk memudahkan pengambilan, pemeliharaan, dan pembaruan informasi. Karakteristik utamanya adalah data itu terorganisir dalam bentuk tabel yang mudah diakses dan dimodifikasi, tersentralisasi pada satu lokasi seperti server fisik atau cloud, memiliki struktur yang terdefinisi dengan jelas, serta dirancang untuk penyimpanan data yang efisien, baik dalam hal ruang maupun waktu akses. Yang tak kalah penting, database modern memiliki fitur keamanan dan integritas untuk memastikan data hanya diakses oleh pengguna berwenang dan tetap konsisten. Peran database sangat krusial. Tanpa database, pengelolaan data dalam jumlah besar akan sulit, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Database memungkinkan penyimpanan yang terorganisir dan tersentralisasi, mengurangi duplikasi data, serta meningkatkan keakuratan data, yang pada akhirnya sangat mendukung proses pengambilan keputusan.
Setelah kita memahami konsep dasarnya, mari kita bergerak menuju bab 2 yang akan membahas mengenai sistem manajemen database atau DBMS. DBMS sendiri itu adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengorganisasi basis data. Ia bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dengan data yang tersimpan, mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengontrol data dengan mudah. Fungsi utamanya mencakup penyimpanan data, manipulasi data seperti operasi create, read, update, dan delete atau CRUD, serta pemeliharaan integritas dan keamanan data. Ada beberapa jenis di BMS yang dikategorikan berdasarkan cara data disimpan. Yang paling dominan adalah RDBMS atau Relational Database Management System, di mana data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan dan dikelola menggunakan SQL. Contoh RDBMS yang populer adalah MySQL, PostgreSQL, dan Oracle Database. Kemudian ada database NoSQL yang menawarkan fleksibilitas lebih dalam format penyimpanan seperti dokumen, key value, atau graph yang sangat cocok untuk aplikasi dengan volume data besar dan tidak terstruktur, seperti MongoDB dan Cassandra. Selain itu, terdapat pula database hierarkis yang menyusun data dalam struktur pohon dan database jaringan yang menggunakan struktur graf yang lebih kompleks untuk merepresentasikan hubungan data, serta ada database berorientasi objek, di mana data disimpan sebagai objek pemrograman. Meskipun jenisnya beragam, sebuah DBMS biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk perangkat keras, perangkat lunak sistem, data itu sendiri, pengguna, dan prosedur untuk mengoperasikan sistem. Keberadaan di BMS ini sangat penting karena ia memastikan data tetap konsisten, dapat diandalkan, dan aman. Nah, sekarang kita akan memasuki bab 3, membahas arsitektur database dan model data, yang merupakan fondasi struktural sebuah sistem basis data. Dalam merancang database, kita perlu memahami konsep arsitektur tiga skema yang memisahkan pandangan pengguna dari implementasi fisik data untuk mencapai independensi data. Skema eksternal mewakili pandangan spesifik pengguna atau aplikasi terhadap data, seolah-olah setiap pengguna melihat data yang relevan saja. Kemudian, skema konseptual memberikan gambaran struktur logis database secara keseluruhan, mendefinisikan semua entitas, atribut, dan relasi tanpa detail penyimpanan fisik. Terakhir, skema internal atau skema fisik yang menggambarkan bagaimana data sesungguhnya disimpan pada media penyimpanan, termasuk detail struktur file dan pengindeksan. Pemisahan ini memungkinkan perubahan pada lapisan internal tanpa memengaruhi pandangan eksternal, yang kita sebut independensi data logis, atau perubahan pada lapisan fisik tanpa memengaruhi lapisan di atasnya, yang disebut independensi data fisik. Secara arsitektur, kita beralih ke model data. Nah, model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur basis data yang terdiri dari tipe data, relasi, dan batasan-batasan data. Salah satu model data yang paling utama dan menjadi fokus kita adalah model relasional, yang menyusun data dalam bentuk tabel atau relasi yang memiliki baris dan kolom, dan setiap tabel dapat saling terhubung melalui kunci. Model ini merupakan dasar dari sebagian besar database komersial saat ini. Peralihan yang mulus membawa kita ke bab 4, di mana kita akan mengupas tuntas berbagai model database tersebut, terutama model relasional dan model konseptualnya, yaitu model relasi. Model data relasional adalah jantung dari pengelolaan data terstruktur.
Data disusun dalam tabel atau relasi, di mana setiap baris disebut tuple dan setiap kolom disebut atribut. Untuk mengelola relasi antar tabel dan menjaga integritas data, kita menggunakan kunci. Kunci primer atau primary key adalah arti atribut atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel, memastikan tidak ada baris yang duplikat. Sementara itu, kunci asing atau foreign key adalah atribut dalam satu tabel yang nilainya merujuk pada primary key di tabel lain. Foreign key ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tabel-tabel yang berbeda, sehingga menjaga integritas referensial atau konsistensi hubungan antar data. Dalam tahap desain, model relasional didahului oleh desain konseptual menggunakan model data relasi entitas atau IR model. Model IR adalah representasi grafis dari struktur data yang menggunakan tiga konsep utama. Entitas yang mewakili objek nyata atau konsep, atribut yang merupakan karakteristik dari entitas, dan relasi yang menggambarkan hubungan antar entitas. Hubungan ini digambarkan melalui Relationship Diagram atau IRD yang menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang untuk entitas, oval untuk atribut, dan belah ketupat untuk relasi. Setelah model konseptual IR selesai, langkah krusial berikutnya adalah proses transformasi elemen-elemen IRD ke dalam basis data relasional. Proses ini secara sistematis mengubah komponen-komponen IRD menjadi skema tabel. Setiap entitas dalam IRD akan diubah menjadi satu tabel dalam database relasional. Semua atribut dari entitas akan menjadi kolom dalam tabel tersebut. Primary key akan ditetapkan dari atribut yang unik, dan yang terpenting, setiap relasi antar entitas akan diimplementasikan sebagai foreign key dalam salah satu atau kedua tabel yang terlibat. Sesuai dengan jenis relasinya, misalnya relasi one to many atau many to many. Proses transformasi ini memastikan bahwa desain logis database akurat dan dapat diimplementasikan pada RDBMS. Terakhir, kita tiba di bab 5, yaitu normalisasi database dan manfaatnya. Sebuah topik yang memastikan desain kita bersih, efisien, dan bebas anomali. Normalisasi database adalah proses sistematis yang digunakan untuk menghilangkan redundansi dan mengorganisir data ke dalam tabel yang lebih baik. Tujuan utamanya, tujuan utama normalisasi adalah untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan integritas data, dan mempermudah pemeliharaan database. Tanpa normalisasi yang tepat, database akan rentan terhadap anomali seperti anomali penyisipan, di mana kita tidak bisa memasukkan data baru sebelum memasukkan data terkait lainnya. Ada anomali penghapusan, di mana penghapusan satu baris data dapat menghilangkan informasi penting lainnya. Dan ada juga anomali pembaruan, di mana kita harus memperbarui data yang sama di banyak tempat. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap melalui bentuk-bentuk normalisasi. Bentuk normal yang paling mendasar adalah bentuk nomor pertama atau 1NF yang mengisyaratkan bahwa setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai atomik dan tidak ada grup berulang. Artinya, setiap kolom harus berisi tipe data yang tunggal. Selanjutnya, bentuk normal kedua atau 2NF menuntut agar tabel sudah berada dalam satu NF dan semua atribut non-foreign key, non-kunci, harus sepenuhnya bergantung pada primary key secara keseluruhan. Ini relevan terutama pada tabel yang memiliki composite key atau kunci gabungan. Nah, setelah itu kita menuju bentuk normal ketiga atau 3NF yang mengharuskan tabel yang berada dalam 2NF
akan menghilangkan semua ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan atribut non-kunci dan atribut non-kunci lainnya. Puncak dari normalisasi yang sering dikejar adalah bentuk normal Boyce code atau BCNF, yang merupakan bentuk yang lebih ketat dari 3NF. BCNF memastikan bahwa setiap penentu dalam tabel haruslah merupakan candidate key, yang secara efektif menghilangkan semua anomali yang masih mungkin terjadi dalam 3NF. Manfaat normalisasi sangatlah besar. Dengan mengurangi redundansi data, kita menghemat ruang penyimpanan dan memastikan setiap fakta disimpan hanya di satu tempat. Hal ini juga meningkatkan konsistensi dan integritas data, karena pembaruan hanya perlu dilakukan di satu lokasi. Selain itu, desain yang ternormalisasi dengan baik akan membuat database lebih fleksibel dan mudah diperluas di masa depan, serta memfasilitasi query data yang lebih efisien. Singkatnya, normalisasi adalah kunci untuk menghasilkan desain database yang kuat, stabil, dan andal. Dengan demikian, kita telah menuntaskan perjalanan kita melalui 5 bab pertama yang krusial ini. Kita telah memahami bagaimana database berevolusi dari arsip, kertas, hingga sistem cloud modern. Mengetahui peran penting sistem manajemen database atau DBMS, memahami struktur melalui arsitektur 3 skema, menguasai model relasional dan kunci-kuncinya, hingga mengaplikasikan normalisasi untuk menciptakan desain database yang optimal. Penguasaan materi ini, mulai dari konsep dasar hingga teknik desain seperti normalisasi, adalah fondasi mutlak yang harus dimiliki sebelum kita melangkah lebih jauh ke bab-bab selanjutnya, seperti desain database lanjutan dan penggunaan SQL yang lebih kompleks. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang utuh dan menjadi modal berharga bagi Anda dalam mendalami dunia basis data. Terima kasih atas perhatian Anda sampai ke detik ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.